mau membangun sebuah kota dari nol. Itu saya kaget sekali. Oh, tahun 2017 beliau sudah memutuskan di Kalimantan. Oke. Orientasi di sana itu adalah menang dengan cara apapun. Selain itu apa lagi mau diselpet ini? Mas Gibran jelas sekali dilatih untuk sangat agresif, kan sangat licik sekali. Pak Tom, selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih undangannya. Baik, Pak Tom, Anda adalah orang yang dulu saya kenal pada waktu kita sama-sama berjuang menjadikan Pak Jokowi presiden ya. Betul. Tahun berapa pada waktu itu kita bertemu ya? 2014. 14 ya? 2014. Kali ini Anda sudah berada di dalam timnya Anies. Kalau saya baca-baca ini memang agak unik ya, karena Anies ini adalah salah satu yang kelihatannya dianggap musuh beratnya begitu ya, kelihatannya begitu ya. Dan Anda bergabung ke sana. Pertama, saya sudah sahabat dekat dengan Pak Anies sudah 18 tahun lebih, Prof. Ya. Ya, jadi memang ini persahabatan. Sebagai orang yang sangat analitis dan perhitungan, kalau umpamanya hitungannya nggak masuk, kalau misalnya saya menganggap bahwa chance-nya Pak Anies, Pak Muhaimin nggak ada, saya nggak mungkin akan buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang uang untuk berkampanye dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin ya. Jadi justru karena menurut hitungan saya, chance untuk menang Pak Anies Muhaimin terbuka lebar, bahkan sangat baik. Bahkan saya suka bilang ini investasi yang paling menarik yang pernah saya buat dalam karir saya sebagai investment banker. Ya, jadi ini seperti produk, seperti surat berharga begitu ya? Jadi begini Prof, saya merasa sudah diberikan terlalu banyak rezeki dalam hidup saya. Sudah tiba saatnya kita give back. Ya, kita mengembalikan rezeki itu kepada negara, kepada masyarakat. Jadi investasi ini bukan buat saya. Ya, kalau investasinya berhasil, berkatnya buat negara. Buat bangsa ini. Buat bangsa. Jadi bukan investasi surat berharga, gue dapat untung berapa nih? Bukan itu yang Anda lihat? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Selanjutnya saya mau bertanya lagi. Kalau investor itu kan melihatnya bukan cuma return. Tapi juga risiko. Risiko dan juga ada values. Karena seperti ESG hari ini, makanya rumah perubahan kami create dengan pohon-pohon besar. Kami jaga alamnya, sampahnya kami kelola kembali ya. Dan ketika ada banyak lalat di sini, kami tidak menggunakan chemicals, tapi kami tanam serai sebentar lagi. Ya, jadi kami tanam serai, kami gunakan cuka kayu untuk merawat dan membersihkan secara alami. Alam. Kenapa? Karena values. Nah, kemudian Anda memilih Anies, ada values juga nggak di situ? Ada nilai-nilai? Sangat. Itu justru Pak Anies dan saya menyepakati suatu konsep ya, yang kita rumuskan sebagai kebijakan berbasis nilai. Ya, values-based policy. Ya, jadi kami menganggap bahwa kebijakan pemerintah saat ini terlalu transaksional. Ya, semuanya berorientasi kepada investasi, kepada ekspor, dan kepada kepentingan bisnis. Dan kita terlalu mengabaikan nilai-nilai, norma-norma yang seharusnya kita junjung tinggi. Termasuk persatuan, toleransi. Sudah pasti. Tapi tadi yang Prof. Renal bilang, misalnya lingkungan hidup, kepercayaan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan begitu menitipkan indah itu kepada kita sebagai manusia. Ini adalah hutang kita pada anak-anak kita pinjaman dari anak-anak kita sebetulnya. Kepada generasi berikut seperti Prof bilang, tapi juga kepada Tuhan, bahwa kita diberi tanggung jawab diberi tugas untuk melindungi dan melestarikan semua makhluk Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang cukup ramai dibicarakan di masyarakat. Karena tim Amin inilah yang masih berteman dengan kelompok yang di dalam tanda kutip dianggap ini adalah kelompok intoleran begitu. Siap. Apa ini pembelaan Anda? Jadi begini, Prof. Renal, pimpinan di tingkat tertinggi itu harus menjadi pemimpin untuk semua kalangan, semua golongan. Ya. Dan jangan ada golongan atau kalangan manapun yang dikucilkan. Ya, semua harus bisa diajak bicara. Seberapapun kita tidak setuju atau tidak nyaman dengan kelompok tertentu, apakah itu kelompok kiri, kelompok kanan, berbagai macam kalangan, kebalikannya, termasuk kelompok intoleran itu. Semuanya harus bisa diajak berdialog untuk mencapai sebuah moderasi atau sebuah saling pengertian. Ya. Jadi justru bahaya sekali kalau ada kelompok tertentu yang dikucilkan, yang dijadikan momok, malah mereka menjadi di luar sistem. Dengan ini kan mereka diajak masuk ke dalam sistem. Baiklah, ini adalah persoalan lain.
Tapi saya lebih tertarik untuk membahas kaos yang dipakai hari ini. Siap. Ya. Selpatnomics ini apa? Dan saya sempat melihat beberapa kali Caimin dalam debat kemarin itu mengatakan 8 kali kalau tidak salah. Salah satu media menghitungnya dan dia lepaskan sarungnya. Dia bilang sarung ini bisa dipakai oleh membangunkan santri. Ini adalah disrupsi, Selpatnomics. Ya kita tahu misalnya dulu Ronald Reagan disebut Reaganomics ya. Punya Bahkan ada yang bilang Jokowinomics kan? Jokowinomics. Jokowinomics. Jadi ini Selpatnomics. Apa ini? Ya, harusnya sudah jelas ya bahwa misi dan tujuan utama daripada Pak Anies Mohaimin adalah pemerataan. Ya, jadi kita anggap bahwa tantangan utama yang kita hadapi saat ini sebagai sebuah bangsa, sebagai negara adalah ketimpangan. 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 Ketidakadilan. Ketidakadilan. Pak Mohaimin adalah seorang santri. Ya. Ya kan, beliau adalah seorang tokoh senior Jawa Timur, basis keluarganya dan sangat NU. merakyat. Ya, sangat merakyat, sangat merakyat, ya kan. Saya kira satu kelemahan saya, terutama saya, tentunya adalah bahasa saya mungkin agak terlalu tinggi, ya kan. Mungkin saya lebih klop dengan menengah atas, middle up, menengah atas ke atas, ya kan. Kalau Caimin ini ke bawah, persis, grassroots, grassroots sampai ke daerah-daerah, sampai ke kelas menengah bawah dan kelas berpenghasilan rendah, ya kan. Jadi kita mencoba merumuskan suatu istilah yang bersahabat, yang khas humor NU, tapi ini serius. Jadi Anda bukan menjadikan Tom Lembong ke dalam Caimin, tapi menjadikan Caimin dirinya sendiri. Persis. Ini berbeda dengan cawapres yang satunya, yang tiba-tiba banyak orang bertanya yang asli yang mana ini, hasil latihan atau dirinya sendiri, begitu ya? Betul. Jadi dalam minggu-minggu berikut kita akan mengelaborasi, mendetailkan Selpatnomics itu apa. Tapi pendek kata banyak sekali reformasi struktural yang harus kita capai. Ya, dan itu ya seperti kartel-kartel harus kita selepet, ya kan? Kadal-kadal ini adalah kalau dulu disebutnya rent seekers, pemburu rente, para mafia ekonomi, ya, mafioso itu oligarki. Betul. Dengan ketimpangan yang luar biasa, ya, Pak Mohaimin sudah menyampaikan di debat kemarin, kita mau mempajaki 100 orang terkaya. Kabur dong mereka semua dari Indonesia ini. Sekaligus menurunkan pajak bagi kelas menengah, ya, yang menurut saya terlalu terbebani dengan berbagai macam biaya hidup. Sebetulnya bukan 100 individunya ini, Prof, ya, tapi sistem ekonomi yang mereka kuasai. Sebentar, Pak Tok, ini sudah jadi perdebatan di banyak negara bahwa kalangan atas ini harus diapakan. Di satu pihak ini mereka adalah investor, mereka ini menciptakan lapangan pekerjaan. Di lain pihak itu adalah mereka pencipta ketimpangan ekonomi karena menikmati kue ekonomi yang paling besar. Jadi kalau Anda kenakan pajak, mereka malah akan berpindah. Aset-aset mereka masih banyak di Indonesia. Ya, jadi asetnya yang harus kita pajaki. Ya. Kedua, mungkin ini kesempatan yang baik untuk kita bicarakan konsep too big to fail. Prof Renal pasti lebih ahli. Ini orang bank biasanya mengkhawatirkan itu. Risiko sistemis. Ya kan? Jadi misalnya kita ambil contoh, gerai kecil, minimart, itu praktis duopoli. Hanya ada Indomaret dan Alfamart. Katakan tiba-tiba ada sesuatu dengan satu dari dua ini, seluruhnya bisa ambruk semua, Pak. Ya kan? Jadi ini yang kita istilahkan systemic risk, ya kan? Jadi banyakkan industri sektor kita sekarang sudah menjadi oligopoli, bahkan duopoli, ya kan? Kadang-kadang sudah menuju ke monopoli. Jadi ini barangkali tidak begitu banyak dipahami oleh masyarakat, tetapi intinya adalah bagaimana peningkatan keadilan, ya, dan pemerataan itu yang mau dilakukan. Itu yang utama. Ya, yang utama. Selain itu apalagi mau diselpet ini? Hukum dan kelembagaan di dalam sistem hukum kita, pengadilan, dengan mahkamah, KPK. Jadi marwah atau ruhnya ini harus dikembalikan lagi kepada lembaga-lembaga tinggi negara. Jadi Pak Anies sudah bilang kita mau merevisi undang-undang KPK. Mungkin nanti tentunya mengajak ahli-ahli seperti Prof Renal dan pakar-pakar. Bagaimana sebaiknya kembali dikeluarkan dari birokrasi menjadi lembaga independen lagi, misalnya. Tapi kelembagaan ini kan sesuatu yang sangat kunci bagi perekonomian juga. Ini ingin dibuat segenuine mungkin, ya. Kata genuine ini artinya original, artinya berasal memang dari orang itu, ya, bukan buatan. Dan kata Gus Islah di sini juga pernah dikatakan bahwa yang paling susah itu adalah ketika orang tidak menjadi dirinya sendiri, ya. Dan saya setuju dengan hal tersebut. Oke, baik. Katakanlah Selpatnomics ini sebuah konsep yang penting
yang bagus, yang berasal dengan bisa dijelaskan dengan konsep seorang santri, dan kemudian ternyata barangkali belum bunyi cukup kuat. Anda puas dengan debat pada malam itu? Saya sangat puas. Sangat puas? Saya sangat puas, ya. Memang sangat menarik ya, medan tempur kemarin malam ya, Prof. Yang saya lihat kemarin, Mas Gibran jelas sekali dilatih untuk sangat agresif. Ya, jadi beliau sepanjang debat itu terus menyerang. Dan kelihatan sekali latar belakang Pak Mahfud yang senior, teknokrat, menghadapinya dengan kalem. Dan dia sudah punya panggung yang luas. Betul. Orang sudah kenal karakternya, bukan hanya di situ. Betul. Ya, di gedung parlemen, di MK, orang sudah kenal karakternya. Jadi dia tidak perlu stage itu sebetulnya. Betul. Ya. Nah, kemudian Pak Muhaimin menanggapinya dengan senyum. Dengan senyum, dengan santun, dan bagi saya yang paling penting dengan kejujuran. Jujur. Ya, jadi begitu ditanya SGIE. SGIE, ya. Pak Muhaimin dengan penuh kejujuran, sangat simpel mengatakan, apa itu? Saya belum pernah, kurang ingat apa itu istilah itu. Saya pun juga kalau ditanya mendadak seperti itu, saya tidak bisa jawab. Walaupun saya pernah membaca beberapa bulan yang lalu, mahasiswa saya, asisten saya pernah menulis artikel tentang itu. Di saat itu, Pak Muhaimin bisa aja mengelak, bisa aja mengarang, bisa aja berdongeng, ya kan, pura-pura tahu. Tapi beliau malah jujur, saya tidak tahu apa itu. Begitu ditekan oleh moderator, Pak Muhaimin, ya kalau Bapak meminta Pak Gibran untuk memperjelas, itu berarti waktu Bapak angus. Ya, Pak Muhaimin dengan penuh keikhlasan, ya sudah, ya itulah apa mungkin pengorbanan yang harus saya pikul. Justru disitulah kelihatan, ya seperti sudah diulas, kan sangat licik sekali. Apa bilangnya SGIE, padahal itu singkatan sebuah istilah Inggris, ya kan, yang harusnya SGIE lah gitu, ya kan. Beda sekali dengan Pak Jokowi di 2014, dan 2019. Di saat beliau seperti menjebak Pak Prabowo dengan istilah seperti TPID, ya, tim pengendali inflasi daerah. Ya. Saat itu banyak masyarakat luas lagi sangat prihatin dengan inflasi, ya, dan BI dengan Pemda-Pemda rutin setiap bulan rapat di tim pengendali inflasi daerah. Ya, jadi itu sebenarnya istilah yang cukup banyak orang ketahui. Itu. Mengapa Anda katakan sangat licik? Jadi balik lagi, pakar-pakar, diplomat, ya kan, teknokrat seperti pengamat Prof, yang pengamat ada di sana pun semuanya di TV saya lihat banyak sangat bertanya, apa itu? Jadi sangat kelihatan bahwa ini didesain untuk menjebak. Justru dengan sengaja, dengan penuh kesengajaan, mencari sebuah istilah yang udah pasti dia nggak tahu. Beberapa hal yang bisa tadi Anda mengatakan harus menjadi diri sendiri, berarti di sana belum menjadi diri sendiri. Dan yang kedua adalah Anda anggap itu licik. Kemudian yang ketiga tadi kurang etika. Mencerminkan bahwa memang orientasi di sana itu adalah menang dengan cara apapun. Menang dengan cara apapun. Dan itu sudah pasti bukan kami. Dan saya bersyukur sekali bahwa sampai sekarang seluruh timnas, ratusan orang, relawan, teman-teman parpol semuanya sangat disiplin dengan itu. Pak Tom, kita akan lanjutkan dengan topik yang juga Anda sangat dekat, yaitu IKN. Ya. Tapi sebelumnya kita pesan kopi dulu di sini ya. Mantap. Di sini ada beragam kopi, bisa kita pesan kopinya. Ya. Ini barista yang biasa bertanya tidak ada ya hari ini ya. Baik, oke, sedang cuti akhir tahun ya. Liburan, Pak. Liburan, oke. Ada kopi apa? Ada kopi inspirasi, Pak. Berkenan, Pak Tom, kopi inspirasi? Satu cangkir kopi inspirasi. Ya, saya menemani. Ya, baik, makasih. Ya, Pak Tom, IKN. Tim Amin ini adalah tim yang menolak untuk melanjutkan IKN. Lantas IKN yang sudah dibangun walaupun belum tuntas ini akan jadi apa kalau itu tidak dilanjutkan? Jadi saya selalu menegaskan, Prof, ya, bahwa kami di tim Anies Muhaimin tidak punya niat lain selain niat baik. Jadi betul sekali, IKN sudah menjadi undang-undang, sudah puluhan triliun rupiah yang dikucurkan untuk membangun gedung dan sebagainya. Tidak ada maksud untuk membuat ini menjadi proyek mangkrak. Ya, kita sangat peka terhadap reputasi Republik di kancah internasional. Kembali kepada masyarakat, kepada publik, bahwa publik itu diberikan data, informasi, ya, supaya ada diskusi publik yang terbuka. Artinya ini akan dibicarakan kembali, bukan berarti tidak dilanjutkan. Betul. Jadi sudah pasti dievaluasi. Ya, menurut kami saat undang-undang IKN itu dibuat itu sangat tergesa-gesa, cepat sekali, ya, tanpa ada konsultasi publik yang
lengkap. Sekarang belum terlambat untuk mengadakan konsultasi publik tersebut. Kalau publik mengatakan tidak, kita selalu pasti harus mencari kompromi yang rada optimal. Sudah pasti akan direm, ya, cuman seberapa keras diremnya. Ya kan? Kenapa? Karena bagi kami sangat jelas, jauh lebih banyak kebutuhan yang lebih mendesak. Apa itu misalnya? Ya, keprihatinan utama masyarakat saat ini adalah harga-harga biaya hidup, kebutuhan pokok, ya kan, pangan. Harga gula sudah naik, beras sebelumnya sudah naik. Ya. Betul, jadi harga kalau pangan. Tahun-tahun sebelumnya adalah minyak goreng, tahun ini adalah beras. Bahkan air bersih, biaya kesehatan, kemudian biaya pendidikan, ya kan. Jadi kalaupun kita punya ratusan triliun, ya hemat kami lebih baik itu dipakai untuk menyelesaikan atau menuntaskan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang yang mendesak stunting. Ya stunting tentunya, tapi yang dirasakan sekali oleh masyarakat saat ini adalah harga pangan, harga biaya hidup, lesunya lapangan kerja, lesunya penghasilan, ya kan. Nah, cuman beberapa contoh saja sebagai ilustrasi ya, Prof. Kan anggaran ikan itu yang sudah dianggarkan ya, yang sudah dianggarkan 460 triliun. Ya. Sebagai perbandingan, Prof. Ya, hanya 3% dari dana ikan itu, atau setara 13,5 triliun, bisa memperbaiki 80.000 gedung sekolah di seluruh Kalimantan. Proporsi gedung sekolah yang dalam kategori rusak berat cukup tinggi. Kemudian katakan hanya 2% dari anggaran IKN atau kira-kira 10 triliun itu bisa menyediakan untuk air bersih 2 juta penduduk Kalimantan. Itu menjadi lebih prioritas seharusnya. Biar masyarakat yang menilai. Jadi biaya tidak sebesar itu, tapi sudah bisa menyediakan air bersih yang memadai untuk masyarakat. Ke seluruh Kalimantan, ya kan? 1% atau 4,5 triliun bisa menyediakan transportasi murah dan mudah untuk semua kota-kota di Kalimantan. Kota-kota di Sumatera juga punya kebutuhan. Kota-kota di Sulawesi juga punya kebutuhan. Kota-kota di Maluku, Papua, Nusa Tenggara juga punya kebutuhan. Maka dari itu Pak Anies sudah menyampaikan, daripada bangun satu titik di Kalimantan Timur, kita membangun sekurang-kurangnya 14 kota besar di Indonesia. Kemarin Pak Muhaimin sudah mengembangkannya lebih lanjut, mengatakan 40 kota. Ya, kita sudah memperluas konsep itu menjadi kota-kota sekunder, kota-kota tersier, ya kan? Sudah kira-kira analisa kita sudah mencapai kira-kira 40 kota, ya kan? Tapi balik lagi ke 14 kota ya, Prof. Ada studi dari Bank Dunia, World Bank, dari 2015 menggunakan data tahun 2014 untuk 14 kota besar di Indonesia untuk memenuhi infrastruktur dasar, kebutuhan dasar infrastruktur. 14 kota itu waktu itu hanya butuh, tanda kutip hanya 170 triliun. Ya, katakan kita tarik ke depan, kan itu angka 2014, perkiraan saya pribadi, kalau kita pakai angka 2023, mungkin ekuivalennya mungkin 270 triliun. Ya, jadi kita keliling kemana-mana, ditanyakan di Medan, mana yang kira-kira lebih Anda inginkan, bangun IKN atau bangun Medan? Semua langsung teriak Medan. Kita ke Banjarmasin, ya kita tanya yang sama, kita mau bangun Banjarmasin atau kita mau bangun IKN? Semua itu Banjarmasin. Pak Tom, ya. Tapi ada kritik dari Francis Fukuyama yang sangat menarik ya, bahwa dunia belakangan ini sudah mulai menjauh dari demokrasi, ya, Francis Fukuyama. Tapi lebih spesifik lagi dia katakan dulu sebetulnya setelah Perang Dingin berakhir, robohnya tembok Berlin 1989 pada tahun 1990-an, ya, dia menyebutnya the end of history, ya, berakhir sejarah dan and the last man. Ya, and the last man. Kemudian dia mengatakan Perang Dingin itu sudah berakhir, menandakan sekarang pemenangnya bukan lagi komunis, tapi pemenangnya adalah liberal demokrasi. Tetapi sekarang dia mengatakan pemenangnya hari ini sudah makin jauh dari demokrasi, pemenangnya hari ini adalah populis nasionalisme, yang seperti itu yang kita ketahui sudah menguasai di banyak negara. Ya. Nah, kalau cara seperti ini bukankah kita mengembalikan lagi pada populisme? Jadi pemimpin tidak menerapkan arah ke depan bangsa ini, tetapi lebih kepada menanyakan kepada rakyat di sini, tentu mereka akan mengatakan kepentingannya. Pendekatan populis, bukan seperti itu. Saya kira ini justru lebih demokratis, karena pendekatan kami adalah bottom up. Kita tanya kepada masyarakat, ya kan? Kita kasihkan data-data, ya kan? Dan untuk memastikan bahwa ini teknokratis, kita juga mengajak pakar-pakar, pakar ekonomi, pakar pengembangan kota, mana yang kira-kira lebih masuk akal, ya kan? Jadi ini bukan populis tapi teknokratis, konsultatif, kolaboratif, musyawarah. Mohon potong saya, Prof, kalau ini terlalu menyimpang dari alur diskusi ya. Tapi menurut saya, Prof Francis Fukuyama itu sekarang mengulang kesalahan yang sama yang dia buat saat Perang Dingin berakhir dengan robohnya tembok Berlin. Dia mengatakan Barat sudah menang.
ya kan itu ternyata tidak Ternyata China juga memiliki kekuatan. itu sebuah kesimpulan yang terlalu dini. Ya kan ternyata 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian justru negara-negara otoriter ya seperti China, ya, Rusia yang lagi tanda kutip berjaya ya. Nah sekarang memiliki tiba-tiba economic power. Tiba-tiba Francis Fukuyama mengatakan, ternyata mereka pemenangnya. Nah, menurut saya ini justru sudah puncak daripada tren itu. Sebentar lagi pendulum akan kembali bergeser lagi. Jadi di berbagai negara, mulai dari Amerika sampai Inggris sampai Asia Tenggara, nasionalis populis seperti Donald Trump dikalahkan oleh teknokrat seperti Biden, Boris Johnson dan Liz Truss, ya kan, yang populis nasionalis dikalahkan oleh Rishi Sunak yang teknokratis, ya kan. Pemerintahan militer di Thailand dikalahkan jauh oleh sebuah partai politik yang masih baru ya, teknokratis, masih baru, anak muda semua, sangat reformis, baik. Progresif ya. Jadi baik. Kita potong sedikit ya, terlalu melebar. Tetapi intinya adalah bagaimana pemimpin meletakkan visinya ke depan, begitu ya, sehingga kemudian bisa mengarahkan bangsa ini menjadi kehidupan lebih baik. Dan Anda mengatakan sebetulnya Indonesia pun tidak lepas dari pendulum itu. Dan apa yang Anda lihat pendulum ini? Ekonomi, pendulum politik, dan lain sebagainya. Apa yang Anda lihat sehingga kemudian saatnya Anda mengatakan sebagai investor Anda melihat ini investasi terbaik adalah pada Anies? Apa yang Anda katakan? Betul. Masyarakat Indonesia bisa tampil untuk menentukan arah masa depan. Ya, jadi di 2004 tentunya incumbent-nya adalah Presiden Megawati. Ya. Itu baru saja selesai kita masa transisi ya. Betul. Jadi habis transformasi krisis moneter 98 mulai sedikit lebih stabil era Megawati setelah tiba-tiba serangan teror di Amerika. September 11. Kemudian serangan teror di Bali. Kemudian ketidakstabilan politik yang luar biasa dengan pemakzulan Presiden Wahid. Gus Dur ya kan, Ibu Megawati dan PDIP adalah incumbent yang punya semua sarana, punya semua jaringan, punya semua akses ya. Dan Pak SBY waktu itu malah belum punya partai, ya kan. Tapi pemilih bisa melihat, ya kita butuh sosok seperti Pak SBY yang rada kaku. Jadi beralih begitu dari Megawati ke SBY. Dari satu ekstrim ke ekstrim yang kebalikannya kan. Dari kepentingan wong cilik ini tiba-tiba masuk kepada tipe orang yang serius, militer menata, yang serius, ya kan, yang kaku, yang kelembagaan, ingin membangun institusi, ya kan, dan terorisme waktu itu harus diatasi, dan beliau mengatasinya dengan sukses. Dan setelah itu tidak ada lagi serangan-serangan teror. Tapi di akhir periode kedua rakyat sudah mulai frustasi, ya kan. Karena ini merasa tidak ada hasilnya. Terlalu kaku. Ini terlalu persis, tidak ada hasilnya karena terlalu berorientasi kepada prosedur menjadi terlalu protokoler, ya kan. Dan itu dia kurang berani dan kurang berorientasi pada hasil mungkin, kurang berorientasi pada aksi. Kita lihat pada waktu itu infrastruktur buruk sekali. Listrik juga banyak yang mati. Dan kemudian di jalan kita stuck, tidak ada infrastruktur baru. Jadi di 2014 kita butuh persis sosok seperti Pak Jokowi, orang yang berorientasi aksi, yang berorientasi pada hasil, kan mungkin tidak terlalu peduli dengan kelembagaan, tidak terlalu peduli dengan prosedur dan proses, ya kan, yang penting jadi, yang penting jadi, gitu kan. Dan kemudian diberikan tempat, pernah menjadi gubernur DKI dan akhirnya kemudian diberi tempat dan pendulum beralih lagi. Pak Jokowi itu kan ekstrim opposite-nya Pak SBY kan. Jadi lawannya atau kebalikannya dari Pak SBY adalah Pak Jokowi. Ya kan? Nah, sekarang udah 10 tahun kemudian lagi nih. Anda berpikir Pak Jokowi akan berakhir? Pasti, ya kan? Karena masyarakat bisa melihat bahwa saatnya pendulum kembali ke ekstrim yang berorientasi kepada proses, prosedur, kelembagaan, MK diperbaiki, KPK diperbaiki, ya kan, lembaga-lembaga tinggi negara, hukum juga, teknokrasi, ya kan, birokrasi. Sekarang saatnya kita kembali ke teknokrasi, ya, lebih tidak begitu populis. Tapi kalau kita lihat betapa kuatnya Pak Jokowi dengan prestasi yang baik, approval ratingnya juga tinggi. Jadi saya belum melihat ini ada pendulum di ujung itu. Di mana Anda melihat ada keinginan masyarakat untuk berubah? Jadi dan kita lihat di masyarakat masyarakat juga masih banyak yang marah ketika Pak Jokowi juga dikritik. Manusia itu bisa punya kompartemen-kompartemen di dalam otak kita sendiri. Ya. Jadi di satu sisi semua orang percaya bahwa Pak Jokowi itu orang baik. Di lain sisi hampir semua orang tidak puas dengan harga pangan yang melambung, ya kan, dengan lapangan kerja yang sulit,
ya kan, dengan penghasilan yang stagnan. Saya setuju masyarakat penuh dengan rasa positif terhadap Presiden Pak Jokowi, admiring Pak Presiden, tapi mengetahui bahwa kita butuh perubahan supaya kesulitan yang mereka hadapi bisa terselesaikan. Ya sama seperti masyarakat Inggris waktu memilih Brexit, banyak orang nggak ngerti apa itu Brexit, tapi mereka udah jenuh dan mereka milih Brexit karena ingin perubahan. Ya, ternyata kan Brexit itu negatif buat Inggris, tapi mereka udah begitu frustrasi dan mereka sebenarnya lapangan pekerjaan keluar semua dari Inggris. Padahal waktu itu Perdana Menteri David Cameron cukup populer. Jadi mereka bukannya menyalahkan David Cameronnya, tapi mereka ingin perubahan. Itu saja. Jadi kalau otak manusia itu seperti ada kompartemennya, terbagi 2 atau terbagi 4 atau berapa, katakanlah ini hasil surveinya, tergantung Anda bertanya pada kompartemen yang mana. Kalau kompartemen yang ditanya adalah apakah Anda puas, maka jawabannya adalah puas. Tapi kalau ditanya lagi apakah Anda mudah mendapatkan pekerjaan, apakah Anda bisa membeli gula dengan harga lebih murah atau lebih tinggi, maka jawabannya adalah lebih tinggi. Yang ada adalah ketidakpuasan kalau itu ditanya seperti itu. Apakah itu yang Anda maksud? Karena itu saya begitu percaya dengan the magic of democracy. Jadi mungkin Prof pernah dengar ada buku terkenal namanya The Wisdom of Crowds. Jadi dan itu buku yang memulai revolusi crowdsourcing, ya kan? Jadi memang luar biasa kalau dibentuk sebuah sistem kolaborasi antara puluhan ribu orang, apalagi jutaan orang, tiba-tiba kita menjadi seperti superkomputer, ya bisa mengambil langkah jenius, ya kan, seperti memilih seorang wali kota Solo, gubernur DKI yang di luar sistem. Ini balik lagi kepada yang Prof angkat tadi. Ini alur sejarah. Sejarah itu tidak linear kan. Jadi pendulum itu ke sini, ya kan, kemenangan Barat dan kapitalisme dan demokrasi, ya kan, kemudian pendulum kembali ke otoriter dan anti kapitalis, ya kan, sebagainya. Kemudian pendulum akan kembali lagi, ya kan. Kalau kami membaca atau menonton Bocor Alusnya Tempo, ya, disebutkan bahwa tim Amin ini yang paling menderita karena banyak pengusaha yang sudah sepakat akan membantu, tiba-tiba kemudian didekati oleh, diajak ngomong oleh para petinggi, kemudian akhirnya tidak jadi memberi bantuan. Apakah itu benar-benar terjadi atau hanya sekedar gosip-gosip yang karena lawannya sangat kuat? Iya, saya kira seperti biasa kebenaran ada di tengah. Ya kan? Jadi bukan 0 atau 1. Tidak 100% benar. Tidak 100% benar, tidak 100% salah. Tapi ada terjadi. Pasti terjadi, ya kan? Pasti terjadi atau ada yang terjadi? Ada kejadian? Pasti terjadi. Pasti terjadi normatif ini masih. Saya ingin faktualnya sebetulnya. Terjadi atau tidak? Begini, apa definisi kita dari pengusaha? Apakah pengusaha menengah? Pengusaha kecil tidak masuk? Ya, yang saya maksud yang besar-besar. Yang besar-besar ini kan jadi rebutan pengusaha sawit dan pengusaha tambang. Dan semua ada hubungannya dengan konsesi negara, sehingga mereka khawatir terhadap perizinan. Prof, pertama kami sangat gembira bahwa banyak sekali pengusaha menengah, pengusaha kecil, bahkan pengusaha di daerah, itu dengan spontan, tulus, tanpa pamrih, menyumbangkan. Jadi ini pengusaha yang tanpa konsesi ya? Betul. Yang tidak terikat dengan perizinan. Nah, itu cukup untuk kebutuhan dasar kampanye. Di daerah-daerah luar biasa, pengusaha lokal, pengusaha menengah, pengusaha kecil, ya kan, sampai rumah makan yang memberikan gratis kepada relawan dan pegiat kampanye ya. Kalau Anda tidak berani menyebutkannya, barangkali saya bisa menyimpulkan sendiri. Kalau dari ucapan ini kelihatannya ada pengusaha besar yang memang sudah menjanjikan akhirnya tidak jadi turun. Dari dulu saya selalu percaya bahwa di tingkat pemilu presiden dan wakil presiden, uang bukan faktor yang menentukan. Kembali lagi, kita lihat fakta dan data. Di 2014, Ibu Megawati incumbent, ya kan, sudah memerintah selama 3 tahun atau apa gitu, 2,5 tahun. Tetapi tidak menang ya? Tidak menang. Diminum dulu Pak Tom. Oh ya, terima kasih Prof. Nah, kemudian juga di 2014 sama juga Jokowi Yusuf Kala lawan Prabowo Hatta Rajasa. Hatta Rajasa waktu itu besan presiden, menteri koordinator perekonomian, didukung oleh pengusaha importir minyak yang sangat besar. Tetap aja kalah. Ya kan, dengan Jokowi Yusuf Kala yang pendanaannya jauh lebih kecil daripada Prabowo Hatta, ya kan. Dan saya sangat percaya bahwa itu akan terjadi lagi di pemilu tahun depan. Pak Tom,
Sebagai lulusan Harvard, Anda ini pasti memiliki jaringan yang sangat dekat dengan teman-teman dari Harvard. Saya sebagai salah satu fellow di sana yang kemudian berteman dengan Michael Porter. Kami setiap tahun waktu itu bolak-balik ke tempat kantornya Mike dan kami mengembangkan framework mengenai competitiveness of nations. Jadi saya adalah salah satu tim beliau untuk Indonesia. Setiap kali saya memakai jaket Harvard, pemberian dari beliau, berhenti transit di Dubai atau duduk di business class, orang Harvard langsung bertanya, what year are you in? Ya, kamu angkatan berapa? Semua teman-teman saya di Harvard itu berjejaring dan saling tolong-menolong. Pasti Anda juga mendapatkan informasi mengenai dunia internasional terhadap kepemimpinan di Indonesia saat ini. Dan apa pandangan mereka tentang hasil polling yang tidak menguntungkan bagi tim Anda? Dan apa yang dilihat dan apa harapan bangsa-bangsa terhadap perubahan ini, terhadap perubahan di Indonesia? Mungkin pertama soal survei dan polling ya. Jadi teman-teman di seluruh dunia itu sudah kebal terhadap fenomena polling dan survei ini. Ya. Jadi misalnya di 2016 itu kebetulan pemilu di Amerika. Sampai detik terakhir, semua survei memprediksi bahwa yang menang pemilu adalah Hillary Clinton dengan kemungkinan 90%. Jadi waktu di hari H, tiba-tiba pemenangnya adalah Donald Trump, semuanya shock. Semuanya shock. Semuanya shock. Saya kira ini sama juga dengan di Indonesia. Di pada waktu itu DKI, sudah dinyatakan pemenangnya adalah Prabowo. 9 pollster itu menyatakan pemenangnya Pak Prabowo. Jadi Prabowo sudah menang di polling, makanya dia protes pada waktu hasilnya. Dan itu bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Ya, jadi sebenarnya sih polling dan survei tidak terlalu menjadi faktor ya dalam perhitungan teman-teman di kalangan internasional. Ya. Tapi yang mereka harapkan dari perubahan Indonesia adalah mungkin pendekatan geopolitik yang lebih imbang. Ya, jadi hampir di seluruh dunia, termasuk di kalangan-kalangan yang pro Tiongkok, itu sudah menjadi konsensus bahwa kita sangat condong ke Tiongkok. Ya, karena Tiongkok bisa bergerak dengan cepat dari segi investasi, pokoknya timpa langsung jadi. Ya kan seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, ya kan itu cepat sekali, luar biasa. Ya. Resiko belakangan. Resiko belakangan, ya. Karena begini, kalau kita terlalu akomodatif kepada Tiongkok, itu juga tidak baik untuk Tiongkok. Ya, itu seperti, mohon maaf sebelumnya kalau ini bukan istilah yang tepat ya, tapi seperti memanjakan. Ya, jadi itu malah membuat mereka serampangan di sini. Persis. Jadi kita harus kembali kepada nilai-nilai. Kita harus kembali kepada norma-norma, kita harus kembali kepada prosedur. Ya. Tiongkok sekarang juga lebih menghargai prosedur dan proses. Karena dari misalnya program Belt and Road, ya, BRI Initiative, Jalan Sutra. Jalan Sutra abad ke-21 yang digagas oleh Tiongkok. Ya. Kira-kira $1 triliun yang sudah dikucurkan ke puluhan negara. Ya. Itu ekuivalen dengan 1 tahun ekonomi Indonesia. Ya kan? Itu diperkirakan udah 10% yang macet, ya, yang tidak bisa bayar utangnya. Ya, jadi malah kemarin Xi Jinping sudah mengumumkan kan, edisi baru Belt and Road akan lebih mementingkan prosedur, akan tidak mega proyek lagi, akan lebih proyek yang lebih kecil, yang lebih merakyat, yang lebih konkret pada masyarakat di akar rumput ya, bukan mega proyek yang kemudian jadi peluang gunting pita, mercusuar. Ya kan? Tapi di lain pihak, asing juga memantau Indonesia. Asing juga diam-diam melakukan survei. Walaupun mereka menitipkan pertanyaannya kepada lembaga-lembaga survei Indonesia. Dan surprisingly, angka yang mereka umumkan berbeda dengan lembaga-lembaga survei Indonesia yang konotasinya kita lihat semakin tajam. Ya. Ada semacam kajian yang kemudian menemukan sejumlah pollsters itu sudah menjadi lembaga pembentuk opini. Ya, mereka benar-benar membentuk opini dari awal. Dari awal mereka membentuk opini, sehingga hasil apapun mereka sudah mengarahkan begitu ya. Sementara hasil polling yang diumumkan di luar negeri, katakan Roy Morgan, salah satunya Australia, ya. Kemudian juga ada lagi lembaga Prancis, ya, juga ada lembaga yang lain. Saya kira Amerika juga memantau. Dan mereka menghendaki Indonesia yang demokratis, bukan soal siapa yang memimpin, asal prosesnya ini benar katanya ya, dan demokratis dan didukung oleh rakyat. Apa yang Anda lihat bahwa ternyata di luar negeri ada pandangan-pandangan lain terhadap Indonesia? Kejadian di Mahkamah Konstitusi kemarin. Ya. Itu Anda lihat perhatian dunia? Saya lihat itu cukup menarik perhatian dunia. Ya. Jadi memang perhatian dunia
agak kesedot ke Gaza, ya ke Palestina, Israel, ke Ukraina dan ke Taiwan. Jadi tapi sejauh masih ada perhatian kepada Asia Tenggara ya dan kepada negara-negara yang penting ya seperti Indonesia, India, yang juga pemilu tahun depan. Ya, saya kira banyak kalangan yang hampir semua kalangan sih menyesalkan kejadian di MK kemarin ya. Pak Tom, Anda adalah satu dari 4 mantan menterinya Jokowi. Hanya bedanya 3-nya tidak selesai, tapi Anda lulus. Ya, Anda selesai 1 term ya. Walaupun sebagian sebagai Menteri Perdagangan, sebagian sebagai Kepala BKPM, Menteri Investasi, mereka Menteri Investasi ya. Nah, Anda sebagai mantan 1 dari 4 mantan menterinya Pak Jokowi, Anda masih dapat kue Natal, kiriman kue Natal dari Pak Jokowi? Masih, kalau masih? Idul Fitri biasanya. Oh, Idul Fitri dikirim makanan. Dikirim makanan. Artinya Anda masih berteman baik dengan Pak Jokowi? Pak Prof. Renaud, sampai detik terakhir hidup saya, sampai akhir hidup saya selalu akan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Pak Jokowi atas kepercayaan yang diberikan, atas kehormatan dan kesempatan yang luar biasa, Pak. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa menjadi seorang menteri, ya kan, dan seorang penulis pidato, mitra intelektual, dan semakin banyak juga bahkan untuk acara-acara domestik dalam bahasa Indonesia. Ya. Satu kali pesan dari ajudan. Kan Bapak Presiden berkenan dibuatkan pidato untuk acara besok, yaitu pembukaan Jakarta Islamic Fashion Festival. Dan bahkan ajudan mengatakan mungkin ini sedikit di luar yang biasa Pak Tom. kan biasanya soal ekonomi, keuangan, investasi, tapi ini tiba-tiba Islamic fashion. Ya, kan? Seorang non-Muslim yang diminta untuk menyiapkan pidato mengenai Islamic fashion. Kita semua tahu bahwa arsitek daripada Masjid Istiqlal adalah seorang Kristen, ya kan. Jadi saya cari informasi yang menarik, ya kan. Akhirnya ketemu misalnya satu produk, namanya produk dari Nike, namanya Nike Hijab Pro. Itu sebuah jilbab bagi atlet wanita, yang sangat high tech ya. Jadi bahannya itu bisa menguapkan keringat, ya kan. Tentunya sesuai prinsip keagamaan, menutup kepala tapi tidak punya dampak negatif kepada kinerja atlet wanita tersebut gitu ya. Jadi itu saya pakai sebagai contoh aspek-aspek Islamic fashion yang perlu kita perhatikan, gitu kan, ya, yang modern. Baik. Apa kesan terpenting yang pernah Anda alami dalam satu perjalanan dengan Presiden Jokowi? Dalam perjalanan ke KTT G20 di Jerman. Oh, di Jerman. Di kota apa itu? Di Hamburg, dekat Berlin, ya kan. Dan di situ itu 2017. Ya. Di situ saya diajak bicara oleh beliau mengenai konsep membangun sebuah ibu kota baru. Waktu itu baru tahap awal ya, baru pembicaraan awal ya. Kemudian beliau bilang, oh tidak, saya udah putusin ibu kota baru harus kita bangun di Kalimantan. Oh, tahun 2017 beliau sudah memutuskan di Kalimantan. Oke. Nah, beliau bilang ke saya, yang saya butuh dari Pak Tom adalah apakah kita pilih Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, atau Kalimantan Utara. Kemudian saya bilang ya kalau memang harus Kalimantan, Pak Presiden, saya ya jelas Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Apa pertimbangan Anda? Karena di situ sudah ada kota Balikpapan. Oh, kota modern di yang sana. Ya, banyak ekspat. Banyak ekspat karena industri migas di tahun kotanya bersih. 70-an. Ya, kemudian industri kehutanan, hutan tanam di tahun 80-an, 90-an, batu bara dan sawit. Ya kan. Jadi di situ sudah ada bandara internasional, dan sudah ada sekolah internasional, ada komunitas ekspat. Itu sudah kota internasional, ya kan. Saya kaget sekali waktu konsep IKN diumumkan di 2021, Pak Presiden memilih sebuah titik di tengah sebuah hutan tanam. Kira-kira 2,5-3 jam dari Balikpapan. Ya, itu dan di Penajam Pasir. Penajam Pasir Utara. Mau membangun sebuah kota dari nol. Itu saya kaget sekali. Ya, karena Anda berharap di kota yang sudah ada. Persis. Ya, seperti halnya Jerman memindahkan ibu kota dari kota Bonn ke kota Berlin. Kotanya sudah jadi, ya kan? Hanya memindahkan ibu kota, status ibu kota. Atau misalnya memindahkan ibu kota dari Jerusalem ke Tel Aviv. Itu kotanya sudah ada, ya kan? Jadi bukannya bangun dari nol ya. Jadi memindahkan ke sebuah kota yang sudah jadi gitu ya. Tapi ya ini contoh
kemitraan intelektual ya yang saya nikmati waktu itu. Pak Tom, akhirnya harus kita tutup dialog kita dan kita mulai dari tadi bahwa Bapak mengatakan Bapak latar belakangnya adalah seorang bankir, investment bankers, kemudian Anda investasi, kemudian kita bicara Slepetnomics ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi pembicaraan di masyarakat dan menjadi ramai. Kemudian Anda juga berbicara tentang pandangan tentang IKN dan bagaimana tim ini mengangkat suatu tema yang genuine. Dan kemudian juga pengalaman Anda bersama dengan Presiden Jokowi. Tapi saya ingin menutup kembali dengan pandangan Anda sebagai investor. Anda baru menjelaskan Anda melihat bahwa investasi terbaik itu ada pada Anies Baswedan dan Caimin ini. Tapi saya ingin tahu pandangan Anda kalau Anda invest di Prabowo Gibran dan Anda invest di Ganjar Mahfud. Bagaimana pandangan Anda kalau Anda rating ini ya? Kalau kita mau invest ada ratingnya. Ya, katakanlah Anda mengatakan bahwa Anies dan Amin ini adalah AAA barangkali. Barangkali begitu ya, Anda katakan begitu ya? Iya, mungkin paradigma yang menarik ini Prof. Tentunya sebagai investor kita semuanya mengagumi investor legendaris namanya Warren Buffett. Prinsip penting daripada investasi yang sukses itu adalah melawan konsensus. Ya. Konsensus. Jadi kalau pasar lagi anjlok, semua orang panik, semua orang mau jual, Anda malah saatnya beli. Anda tampung itu. Itu saatnya beli. Itu menurut Warren Buffett ya. Nah di saat saham lagi tinggi dan semua orang berbondong-bondong mau beli, saatnya sell. Ya kan. Jadi bagi saya dari mulai 2 tahun yang lalu, ya itu konsensus selalu melawan Pak Anies. Ya, konsensus selalu adalah bahwa pokoknya siapa yang didukung Pak Jokowi selalu akan menang, ya kan? Dan semua orang berbondong-bondong membeli saham Prabowo Gibran. Yang seharusnya dilepas. Seperti halnya Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla di 2014, ya semua konsensus memprediksi bahwa Ibu Mega akan menang di 2004. Semua konsensus akan memprediksi saat itu bahwa nggak mungkin Prabowo Hatta dikalahkan, ya kan, dengan sumber daya yang mereka miliki. Dan sekarang semua konsensus adalah bahwa Prabowo Gibran akan menang, ya. Jadi satu prinsip kunci dari investasi yang sukses, lawan konsensus. Karena kalau tidak lawan konsensus, nggak ada kemungkinan untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Ya, baik, dengan kata lain sebenarnya Anda sedang menyerok di harga yang murah ini, dan kemudian Anda ingin create ini menjadi barang yang kemudian sudah terbukti kan, gitu ya. Pelan-pelan Pak Anies Mohaimin, ya pelan-pelan aja. Ini seperti balapan antara kelinci dengan kuda-kuda, ya kan. Jadi kelinci itu lincah, bisa lari kenceng, tapi kurang disiplin, ya kan. Kiri kanan, maju mundur kemana-mana. Kita kura-kura saja yang sistematis, hindari blender, ya kan. Didasari fakta, data, ya kan. Alur sejarah, ya kan. Dan akhirnya kan kita tahu semua apa yang terjadi. Kura-kura yang lamban malah menang balapan lawan kelinci yang cepat. Jadi inilah saran dari seorang investment banker yang mengatakan bahwa seroklah selagi harga sedang turun atau selagi nilainya turun. Poolingnya memang pada waktu itu tidak begitu baik, tapi di-create ke atas. Sementara saatnya melepas saham yang harganya sudah terlalu tinggi, yang overvalued barangkali ya, yang gelembungnya terlalu banyak. Barangkali inilah pandangan seorang Tom Lembong yang dibesarkan sebagai seorang bankir, sebagai seorang investor, ya, dan juga orang yang pernah ikut dalam tim pemenangannya Pak Jokowi pada waktu 2014, itu dan punya pengalaman 2019. Banyak, ya. Baik, terima kasih Pak Tom. Terima kasih sekali Prof. Renald. Jadi kita harapkan yang terbaik bagi Republik Indonesia, masa depan yang lebih cerah, dan tentu saja saya ingin ingatkan perubahan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ya. Ada sebuah kata penting di Rumah Perubahan yang kami kutip, yang kami taruh di mana-mana, dan kami katakan bahwa perubahan belum tentu menjadikan sesuatu lebih baik, tetapi tanpa perubahan tidak ada kebaharuan, tidak ada kemajuan. Ya, jadi jangan katakan tidak boleh ada perubahan. Perubahan adalah hal yang wajar, ya. Tapi lakukan dengan kajian yang menarik dan lakukanlah hal demi kebaikan. Tapi jangan pernah mengatakan tidak perlu ada perubahan. Saya kira itu prinsipnya kami Rumah Perubahan, bukan berarti mengendorse tim ini, tetapi saya mengatakan bahwa perubahan ini adalah sesuatu yang selalu kami jalankan di tempat ini dan stay relevant.